Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walazir salah rasulah bilhuda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Dan atas izin Allah kita pula bisa menjalani hari-hari kita di bulan ini dengan amalan-amalan yang semoga Allah ridhoi. Tidak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau, yang semoga kita adalah satu di antaranya yang istiqomah hatta yaumil qiyamah. Pada hari ini tentunya sore yang berbahagia ini kita kembali dalam program teman berbuka di channel dakwah Kalteng. Dan hari ini kita akan kembali mengangkat tema yang pastinya menarik dan sangat penting untuk kita semua ketahui. Ya, tema kita adalah ingin dunia ada ilmunya, ingin akhirat ada ilmunya. Untuk memperbincangkan tema ini telah hadir bersama dengan kita yaitu Ustazah Hajah Nurul Hasanah SHI. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kabarnya Ustazah hari ini? Ibadah puasanya sepanjang bulan ini? Insya Allah ya, semoga sampai akhir ya Ustazah ya. Amin ya. Baik Ustazah, sebagaimana tema yang sudah disampaikan tadi, disebutkan di awal, ingin dunia ada ilmunya, ingin akhirat ada ilmunya. Ini mengisyaratkan ya Ustazah ya bahwa kedudukan ilmu ini sangat penting. Ya. Namun apa sebenarnya maknanya Ustazah, atau bagaimana kita memaknai hal ini? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, alhamdulillah hari ini kita bersua, kita bisa bertemu di channel ini. Semoga kita semua dikasih kesehatan sampai di akhir Ramadan nanti. Ya, kalau ditanya nih seberapa pentingnya ilmu, seberapa harusnya kita menguasai ilmu, maka kita akan lihat lagi dari sisi bagaimana Al-Quran, hadis, dan para ulama membicarakan tentang ilmu. Nah, di awal yang pertama itu kita lihat dalam Al-Quran, ayat yang pertama turun, ya. Lalu dalam surah Al-Alaq itu disebutkan Iqra, bacalah. Yang artinya kita disuruh membaca nih. Ketika disuruh membaca, akan ada pengetahuan di situ dan akan ada ilmu yang di dalamnya akan kita dapatkan. Ya, di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi pun seperti yang saya bacakan tadi, itu disebutkan bahwasanya Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu di antara kamu itu beberapa derajat. Itu dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Lalu dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang menempuh untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya surga. Itu. Dan satu lagi perkataan dari Imam Syafi'i yang tadi temanya lah, bahwasanya man arada dunya fa alaihi bil ilmu, bahwasanya barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah menguasai ilmu. Waman arada akhirah fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah menguasai ilmu. Atau barang siapa yang menginginkan keduanya maka kuasailah ilmu. Itu perkataan Imam Syafi'i yang membuat kita mengerti bahwasanya ilmu itu sesuatu yang penting, sesuatu yang memang harus kita kuasai, sesuatu yang memang harus kita dapatkan. Karena sesuatu ini akan melihatkan kita ke depannya seperti apa. Mau menguasai dunianya seperti apa, mau mendapatkan akhiratnya bagaimana. Jadi pentingnya ilmu itu sudah dipaparkan dalam Al-Quran, hadis, dan perkataan ulama. Masya Allah.
Berarti kedudukan ilmu atau menjadi orang yang berilmu itu satu perkara yang sangat penting ya Ustazah. Iya, yang betul. untuk sukses dunia akhirat itu perlu ilmu gitu ya. Nah, lantas ilmu yang seperti apa Ustazah yang kemudian kita mesti pelajari untuk menjadi bekal ya bagi kita? Iya. Rasulullah bersabda bahwasanya talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi ya kita muslim ya wajib mencari ilmu. Nah, ilmu yang seperti apa? Para ulama itu sudah membagi ya, dalam artian melihatkan bahwasanya mencari ilmu itu akan ada dua hukum yang harus dilihat oleh kita. Ada hukumnya fardu ain, ada hukumnya fardu kifayah. Yang pertama fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim untuk menguasainya, untuk mempelajarinya, menguasainya hingga bisa mengamalkannya. Apa saja ilmu itu? Ada ilmu akidah, bagaimana syariat, fikih, bahasa, ibadah, usul fikih, dan hal-hal lain yang dia menunjang kepada aktivitas ibadah kita. Ini wajib. Setiap orang tanpa kecuali dia seorang mukallaf maka wajib. Nah, yang kedua itu ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Bahwasanya ilmu yang dia tidak semua orang harus menguasainya, tapi kalau ada yang sudah menguasainya, sudah ada yang mempelajarinya, maka tidak perlu semua orang. Contohnya apa? Ilmu kedokteran, ilmu astronomi, matematika, kimia, dan hal yang lain yang itu sudah sudah ada. Ketika sudah ada orang yang menguasainya, maka tidak semua mukallaf harus mempelajarinya. Itu disitulah akhirnya kita akan lihat yang mana nih yang harus kita lakukan, yang mana yang harus kita kuasai, apa yang harus menjadi kewajiban kita untuk menggalinya. Makanya sudah dijelaskan oleh para ulama mengenai ilmu apa saja yang harus kita kuasai. Baik, Masya Allah. Sudah dibagi ya Ustazah bagaimana tentang ilmu tadi, fardu ain, fardu kifayah gitu ya. Fardu ain tidak bisa diwakilkan berarti ya Ustazah ya. Arti harus setiap orang menguasainya, setiap muslim menguasainya. Fardu kifayah tadi berarti menjadi pilihan gitu ya untuk menjadikan diri kita ahli pada bidang-bidang yang kita ingin memberikan tentunya tadi kemanfaatan pastinya ya Ustazah ya bagi diri kita dan umum. Insya Allah. Nah, lantas bagaimana agar ilmu itu kemudian menjadi ilmu yang bisa memberikan manfaatnya itu gitu kan, bisa memberikan maslahat. Artinya tidak hanya diri kita gitu ya, tapi juga kepada orang lain atau kepada umat. Jadi kalau kita lihat ya bahwasanya ilmu itu sesuatu yang memang disuruh nih di kita, itu sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib pasti ada maslahat di dalamnya. Ilmu itu akan mendatangkan maslahat bagi kita ketika ilmu ini bukan hanya dipelajari saja, namun juga dia harus diamalkan. Sampai Imam Al-Ghazali itu menyebutkan dalam buku beliau, ya di dalam itu disebutkan bahwasanya Imam Al-Ghazali itu menasehatkan anak beliau, wahai anakku, ilmu tanpa amal adalah gila, ya. Dan amal tanpa ilmu tidak berguna, Masya Allah, ya. Jadi kan ini kelihatan bahwasanya ini menggambarkan kepada kita bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang diamalkan. Sekian banyak apapun ilmu yang kita peroleh nggak akan ada gunanya kalau nggak diamalkan. Walaupun kita paham berbagai ilmu, kalau dia tidak diamalkan nggak ada kemanfaatan bagi kita, bagi lingkungan kita. Nah, makanya bagaimana ilmu itu bisa memberikan kemanfaatan kepada kita dan sekitar kita adalah ketika ilmu itu untuk diamalkan, atau ilmu lil amal, ya, ilmu untuk diamalkan. Jadi itulah akhirnya yang menjadikan setiap ilmu yang kita peroleh itu akan menjadi manfaat, itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita umat dan negara ini ketika memang kita melakukannya dengan sesuatu yang benar. Masya Allah. Iya. Semoga kita terhindar ya saja dari ilmu-ilmu yang kemudian tidak bermanfaat. Iya. Ya.
seakan berilmu tapi kemudian tidak bermanfaat. Ini kan tentu jangan sampai ya Ustazah ya. Dan semoga dengan ilmu itu tadi insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan bahkan kesuksesan dunia dan akhirat gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Ustazah obrolan kita pada sore hari ini, mungkin ada pesan-pesan ini ya untuk teman berbuka kita hari ini gitu ya, terkait dengan ilmu ini tadi. Silahkan. Iya. Pengingat untuk diri kita, untuk teman-teman semua, bahwasanya memang ada kewajiban yang Allah sampaikan kepada kita. Ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apa itu? Adalah menuntut ilmu. Ilmu ini akan menjadi manfaat ketika kita amalkan. Dan ini sesuatu yang harus kita pahami bahwasanya galilah terus ilmu, pelajari lalu amalkan, dan ini akan menjadi sesuatu yang memberi mudarat atau tidak, atau dia akan menjadi mafsadat, atau ini menjadi satu kemaslahatan bagi kita ketika kita melihat ilmu itu adalah ilmu yang benar, lalu kita manfaatkan, kita pahami, kita amalkan untuk menjadikan setiap apa yang di sekitar kita itu paham dengan ilmu yang kita pelajari. Dan akhirnya tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Semua ilmu akan bermanfaat ketika kita pelajari dan kita amalkan. Ya, semoga kita terhindarlah dari orang-orang yang menjadikan ilmu hanya sekedar ilmu tanpa pemanfaatan yang nyata. Itu. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita memahami tentang ilmu, ternyata luar biasa ya Ustazah, menjadi sesuatu yang akan mendatangkan kemanfaatan, tapi juga tadi kalau tidak memahami justru akan sebaliknya. Gitu ya. Baik, Jaza Kilairan Asanda Jaja Ustazah atas sharingnya sore hari ini, atas berbagi ilmunya, semoga juga berkah ya untuk kita semua. Baik. Ya, sahabat teman berbuka, tentunya jangan lelah untuk kita senantiasa talabul ilmi untuk memperbaiki kualitas diri kita, keluarga, masyarakat dan juga negara gitu ya. Karena dengan ilmulah kita akan bisa membedakan mana yang menjadi perintah Allah, mana yang menjadi larangan Allah. Dan lebih penting lagi gitu ya, ilmu ini juga tidak hanya membawa kebaikan bagi kita, tapi kita juga wajib untuk mendakwahkan ilmu tersebut agar mendatangkan kemanfaatan. Sampai bertemu kembali dalam program Teman Berbuka di channel Dakwah Kalteng untuk edisi berikutnya. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.